mahasiswa Universitas Medan akan melakukan penyuluhan tentang penyakit Alzheimer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisar Nusanjaya. Teman saya di sini ada Robiatul, ada Lisa Indriani, ada Serta Kanaya, ada Nurhalisa, ada Arni, dan ada juga Agusman. 2000 years later. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan teman kami Agusman untuk memberikan live-nya kepada sebelumnya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan selama 30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya selama 30 menit untuk mendengarkan penyuluhan tentang penyakit Alzheimer. Selanjutnya akan dimulai saja oleh Robiatul. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyakit Alzheimer. Bapak-bapak atau ibu-ibu tahu nggak apa itu penyakit Alzheimer? Tidak. Baik, penyakit Alzheimer adalah kondisi otak degeneratif yang menyebabkan penurunan progresif dalam sejumlah aspek, mulai dari ingatan, kognitif atau kemampuan berpikir, kemampuan bicara, dan perilaku. Penyakit ini dapat menyebabkan orang dewasa yang masih muda, namun sebagian besar kasusnya terjadi pada mereka yang berusia lebih dari 60 tahun atau lansia. Pada tahap awal, pengidapnya akan mengalami gangguan daya ingat bersifat ringan. Contohnya seperti mengalami kesulitan mengingatkan nama benda, percakapan dengan siapa saja, hingga peristiwa yang belum lama terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa Indriani. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan gejala dan tanda penyakit Alzheimer ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, apakah ada ibunya atau mamanya atau ayahnya yang memiliki penyakit seperti tanda kehilangan daya ingat atau memori? Yaitu biasanya kalau pada orang tua normal, dia akan tidak mengingat nama tetangganya, tetapi tahu itu adalah tetangganya. Sedangkan kalau Alzheimer ini, dia tidak ingat namanya dan dia tidak tahu juga itu adalah tetangganya. Yang kedua itu adalah kesulitan melakukan aktivitas rutin yang biasa. Yang pertama saja dia sudah tidak ingat apa yang dia lakukan, yang baru beberapa menit yang dia lakukan, apalagi melakukan aktivitas yang seperti biasa orang tua lakukan. Yang ketiga yaitu kesulitan berbahasa. Yang keempat, disorientasi waktu dan tempat. Disorientasi waktu dan tempat itu yaitu biasanya yang penyakit Alzheimer ini akan apabila dia pergi, dia tidak akan tahu jalan pulang ke arah rumahnya, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa ke tempat itu, dan dia tidak tahu apakah itu siang atau malam. Baik, yang kelima yaitu penurunan dalam memutuskan sesuatu atau fungsi eksekutif, yaitu misalnya memutuskan pakaian apa yang ingin dipakai, cuaca dingin atau cuaca panas. Dia pasti akan melakukan, misalnya cuaca dingin, dia akan melakukan memakai pakaian yang fancy, biasa dibilang yang tipis. Yang keenam yaitu salah menempatkan barang. Bagi yang penderita Alzheimer ini, biasanya mereka akan lupa di mana mereka meletakkan barang mereka, misalnya seperti jam. Dan orang itu akan meletakkannya ke tempat-tempat yang tidak biasa, misalnya ke kosmos, ke tempat masak, panci, seperti itu. Yang ketujuh yaitu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini seperti emosinya tidak terkendali lagi dan mudah mengamuk, depresi, seperti itu. Yang ke-8 yaitu kehilangan inisiatif. Kehilangan inisiatif yaitu misalnya orang tua ini memiliki hobi, misalnya hobinya memancing, tetapi sekarang dia tidak ingin melakukannya lagi dan akan sering tidur lebih lama, tidak akan melakukan kegiatan apapun. Yang ke-9 yaitu akan halusinasi. Halusinasi ini karena efek kerusakan sel-sel otak orang tua akan mengakibatkan halusinasi seperti melihat makhluk-makhluk halus atau yang
kasih. Saya lanjutkan untuk materi ini, yaitu faktor resiko ataupun beberapa faktor pemicu terjadinya Alzheimer ini, di mana ini terjadi pada semua kalangan ya. Di mana yang pertama pemicu faktor terjadinya Alzheimer ini yaitu usia. Nah, pada usia ini rentan dialami oleh para orang tua ataupun yang sudah lanjut usia. Ya, jadi sering dialami Alzheimer ini, dimana karena orang yang sudah lanjut usia itu akan mengalami penurunan fungsi. Ya. Kedua, yaitu riwayat keluarga dan genetik. Sudah pasti bahwasannya kalau dia berbicara tentang genetik ini merupakan suatu penyakit warisan dibilang. Ya. Kalau seandainya dari dulu dari orang tuanya ada penyakit ini akan turun temurun dialami oleh keturunannya kelak. Yang menjadi ketiga, jenis kelamin. Wanita berisiko lebih tinggi terkena Alzheimer ketimbang pria. Jelas, karena pada umumnya umur perempuan dengan umur laki-laki itu berbeda. Di mana umur perempuan itu akan lebih tinggi daripada umurnya laki-laki. Sehingga wanita lah yang paling rentan mengalami penyakit Alzheimer ini. Penyebab berikutnya yaitu trauma kepala. Nah, pada trauma kepala ini sering kita jumpai bahwasanya orang-orang yang mengalami kecelakaan, yang mengalami trauma, ada istilahnya benturan khusus di kepala, yang akan mengalami Alzheimer ini, di mana ketika mengalami benturan di kepala sudah pasti di sana sel-sel otaknya akan rusak sehingga tidak berfungsi sebagaimana yang sebenarnya. Terus ketiga, selanjutnya pola tidur yang buruk. Kesulitan tidur dan tidak memiliki kualitas tidur yang baik terkait dengan peningkatan risiko Alzheimer. Sudah pasti pada kalangan kita sekarang ini bahwasanya ketika kita itu begadang, tidak tidur dengan waktu yang kita harapkan, ya bisa memicu otak kita mengalami penurunan fungsi dan bisa kita mengalami yang namanya penyakit Alzheimer ini. Jadi untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua dan juga saudara-saudari, ya hindari untuk bergadang-bergadang yang lama-lama. Terus berikutnya yaitu gaya hidup dan kesehatan jantung. Nah, kita pada masa sekarang ini sering melalaikan yang namanya olahraga. Kita sering bilang malas atau berolahraga. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita sering ataupun rajin untuk berolahraga, ini salah satu cara untuk membuat kita itu sehat dan otak kita itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi untuk itu kepada bapak-bapak ibu semua, saya harapkan dengan kita belajar tentang Alzheimer ini, ya penerapan kami khususnya sampai pada penyebab ataupun risiko yang terjadi ini, semoga dapat dipahami dan bisa dimengerti bahwasannya penyakit Alzheimer ini semua kalangan akan diserangnya. Akan tetapi yang paling dominan ini tadi yaitu perempuan dan umur-umur lansia. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari saya sebagai penyebab ataupun faktor terjadinya Alzheimer ini. Berikutnya dilanjutkan oleh saudari 2000 years later. Oke Bapak dan Ibu, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencegah penyakit Alzheimer. Yang pertama itu kurangi makan yang berlemak. Bukan hanya yang obesitas, tapi lemak juga dapat memicu perubahan fungsi otak ke arah lebih baik atau buruknya. Terus yang kedua itu olahraga, rajinlah berolahraga. Yang ketiga, rangsanglah pertumbuhan otak. Otak mulai menyusut saat usia 30-40 tahun. Namun peneliti berpendapat seseorang dapat meningkatkan untuk otak. Yang keempat itu kurangi makanan yang bermanis. Yang kelima, masak makanan sendiri di rumah, jangan kayak GoFood atau makanan dari luar, itu tidak baik. Yang keenam itu jaga kebersihan gigi. Gigi dan gusi yang tidak bersih dapat memicu otak dan cenderung membuat memori semakin rendah. Oleh karena itu, rajin menyikat gigi dan flossing dapat membantu menjaga gigi dan mempertajam memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penyakit Alzheimer ini pengobatannya yaitu sebenarnya belum ada pengobatan yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer ini. Namun ada pengobatan yang bisa memperlambat progresifnya. Contohnya
2,000 years later. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurhinda. Jadi saya sedikit cerita bahwa ada saudara saya yang telah mengalami Alzheimer. Bagaimana peran kita sebagai keluarga dalam membimbing dia atau apa yang dapat kita lakukan ketika kita mengetahui saudara kita tersebut mengalami Alzheimer. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Jadi begini Bu, kalau seandainya di dalam keluarga kita itu ada ya salah seorang yang mengalami penyakit Alzheimer ini, ya perlu kita pantau, kita jaga. Nah, di mana Alzheimer ini kan istilahnya dia lupa ingatan, kan sering lupa gitu kan. Jadi kita sebagai keluarga itu harus berperan aktif dalam menjaga keluarga kita. Ya, salah satu contoh nih, kalau yang mengalami Alzheimer ini, contohnya bapak dari keluarga ibu sendiri, contohnya lah ya, contoh. Jadi kalau seandainya tidak dijaga, nanti dia keluar rumah contoh, dia lupa nanti pulangnya kalau tidak dijaga. Jadi saya himbau di sini bahwasanya kalau ada di keluarga kita atau anggota keluarga kita yang mengalami Alzheimer ini, kita wajib menjaga dan memantaunya. Kira-kira seperti itu saja. Dan saya tambahkan juga Ibu, dan apabila saudara Ibu tadi terkena penyakit Alzheimer itu dan juga harus beriringan dengan pengobatan, yaitu ibu-ibu sering berkonsultasi kepada dokter karena kan dari pengetahuan kami ya, Alzheimer ini tidak dapat disembuhkan tapi dapat memperlambat kondisi atau gejala-gejalanya bisa diperhambat dengan obat-obatan. Bagaimana Bu? Ya. Terima kasih Bu. 2,000 years later. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari penelitian kami, yaitu penyakit Alzheimer adalah penyakit degeneratif yang menyerang otak dan menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, berbicara, dan perilaku. Penyakit ini umumnya terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Tetapi ada juga kasus yang terjadi pada usia lebih muda. Penyebab penyakit Alzheimer belum diketahui secara pasti, tetapi diduga berkaitan dengan faktor genetik, pola hidup, dan lingkungan. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer, tetapi bisa memperlambat pemaparannya, seperti yang dibilang teman-teman tadi. Oke, baik, di sini saya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya 30 menit untuk mendengarkan penyuluhan kami tentang penyakit Alzheimer. Assalamualaikum. Kami tutup.